Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konseling PR. Di sini saya Nani Azhara Putri Andani berperan sebagai konseling. Saya Veronica Putri Firnanda berperan sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi berperan sebagai pengamat. Saya Amalia Arta berperan sebagai pengamat. Baik, mari kita praktikkan tentang konseling PR ini. Assalamualaikum Mbak Noni. Waalaikumsalam, Bu Nika. Bagaimana Mbak Noni kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Nika sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Cuaca hari ini sangat cerah ya Mbak Noni. Semoga pikiran dan hati Mbak Noni juga cerah cuaca pada pagi hari ini. Iya, Bu. Tapi sebenarnya ada hal yang mengganggu pikiran saya selama 1 minggu yang lalu. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat pikiran Mbak Noni terganggu? Jadi 1 minggu yang lalu itu banyak teman saya yang melakukan presentasi Bu, dan mereka membuka sesi tanya jawab. Saya juga ingin bertanya kepada mereka, tapi ketika saya mengangkat tangan, mereka nggak ada yang memilih saya Bu. Sedangkan mereka yang dipilih oleh mereka itu cuma teman-teman saya yang pintar aja Bu. Kalau boleh tahu, ketika Mbak Noni mengacungkan tangan lalu tidak dipilih oleh teman-teman Mbak Noni, perasaan Mbak Noni saat itu seperti apa? Ya, saya kesal sih Bu, kesal terus minder. Saya merasa mungkin saya kurang pintar gitu, jadinya nggak dipilih sama teman-teman saya. Kalau misalkan saya kasih angka 1 sampai 10, di angka berapa Mbak Noni menempatkan rasa kekesalan Mbak Noni tersebut? Mungkin di angka 8 Bu. Kalau boleh tahu kenapa memilih angka 8? Apakah cukup kesal, cukup kecewa dengan mereka? Saya kesal sih Bu, karena kan saya juga pengen dapat nilai tambahan kayak teman-teman saya yang lain gitu. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Noni saat itu seperti apa. Kalau misalkan saya kasih angka lagi ya, 1 sampai 10, eh, Mbak Noni kira-kira memberikan angka berapa untuk menilai apakah mereka benar-benar tidak mengetahui Mbak Noni mengangkat tangan, ataukah memang Mbak Noni tidak dipilih dengan sengaja? Mungkin di angka 6 Bu. Menurut Mbak Noni sendiri, kira-kira alasan yang tepat kenapa mereka tidak memilih Mbak Noni untuk bertanya itu kenapa? Apa alasan yang paling tepat menurut Mbak Noni aja? Apa ya? Ya mungkin karena teman-teman saya yang ngacung juga banyak sih Bu. Terus juga saya duduknya agak ke belakang gitu. Tapi kenapa kok yang dipilih yang pinter-pinter aja Bu? Yang dipilih hanya yang pinter-pinter aja ya, berarti yang kurang pintar tidak bisa dipilih begitu ya Mbak Noni ya? Ya mungkin begitu Bu. Begini Mbak Noni, sebetulnya pikiran-pikiran yang Mbak Noni pikirkan tadi itu termasuk pikiran-pikiran yang negatif. Nah, pikiran-pikiran yang negatif itu bisa membuat kecemasan yang akan timbul dalam Mbak Noni sendiri. Begitu. Nah, pikiran negatif ini bisa dihindari dengan kita memikirkan hal-hal yang positif seperti itu. Ketika kita berandai-andai aja ya Mbak Noni ya, ketika saya memberikan satu situasi kepada Mbak Noni, situasinya sama seperti tadi, Mbak Noni berada di dalam satu kelas, lalu teman-teman Mbak Noni melakukan presentasi,
Mbak Noni bisa memikirkan hal-hal positif dalam diri Mbak Noni? Saya rasa sih susah ya, Bu. Baik, pikiran positif itu bisa dilatih Mbak Noni dengan ya berpikir positif, lebih gimana ya? Ya memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita senang, seperti itu. Itu ya, Bu. Kalau itu ya coba nih saya akan melatih pikiran positif saya, Bu. Ya memang berlatih tentang pikiran-pikiran positif, mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif itu memang susah Mbak Noni dan perlu berlatih secara rutin seperti itu. Saya akan memberikan sedikit contoh ya, berpikir positif ketika kita berada dalam situasi tersebut. Kalau misalkan nanti Mbak Noni memiliki contoh lain, saya kembalikan kepada Mbak Noni sendiri ya. Kalau misalkan kita dalam eh, situasi yang seperti itu, ada banyak kemungkinan, ya pasti ada pikiran positif dan ada pikiran negatif juga. Nah, bagaimana kita mengatasi agar pikiran negatif itu bisa terganti menjadi pikiran positif? Sebaiknya kita melakukan hal-hal yang eh, bisa memicu untuk kita berpikir positif seperti itu. Seperti tadi Mbak Noni yang katakan, mungkin Mbak Noni duduknya ada di belakang, itu bisa disiasati dengan Mbak Noni pindah ke depan biar si presentatornya bisa menunjuk Mbak Noni, Mbak Noni bisa terlihat oleh si presentatornya tersebut seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Noni? Ya, Bu. Um, sampai sini saya sudah mulai Bagaimana Mbak Noni? ya, Bu. Jadi sampai sini saya sudah mulai mengerti tentang bagaimana berpikir positif jika berada dalam situasi tersebut. Atau mungkin begini ya, Bu ya, teman-teman saya tidak menunjuk saya ketika jadi tanya jawab karena di situ yang mengangkat tangan juga banyak ya, Bu. Iya, bisa jadi ketika Mbak Noni duduk di belakang, lalu yang depan teman-teman Mbak Noni sangat inisiatif dengan presentasi tersebut, dan banyak yang bertanya, banyak yang ingin berdiskusi, bisa saja Mbak Noni tidak terlihat begitu. Bagus, Mbak Noni. Mbak Noni sudah bisa memikirkan hal yang sedikit positif, seperti itu. Kita akan berlatih lagi. Saya akan memberikan satu situasi lagi kepada Mbak Noni. Ketika sama masih berada di dalam satu kelas, Mbak Noni masih melakukan presentasi bersama teman-teman Mbak Noni. Apakah sekarang Mbak Noni sudah bisa berpikir positif atau tindakan positif yang akan Mbak Noni lakukan? Apakah Mbak Noni sudah mengetahui? Hmm, ya, Bu. Bisa dijelaskan Mbak Noni bagaimana Mbak Noni memikirkan hal positif tersebut? Uh, kalau kalau saya sih mikirnya mungkin itu kan cuman presentasi di minggu kemarin ya, Bu. Siapa tahu aja kalau mungkin minggu-minggu depannya kalau saya angkat tangan lagi saya bakal ditunjuk sama yang presentasi. Jadi gantian sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Selama 1 minggu yang lalu,
setiap presentasi, apakah Mbak Noni selalu mengacungkan tangan atau mengangkat tangan? Ya berapa kali aja sih Bu. Itu ketika Mbak Noni mengangkat tangan, apakah selalu ditunjuk atau selalu terlewat? Selalu terlewat Bu. Selalu terlewat. Baik, terus berlatih berpikir positif ya Mbak Noni. Saya yakin Mbak Noni bisa. Seperti itu. Iya Bu, baik. Terima kasih. Sekarang saya akan bertanya kepada Mbak Noni lagi, gimana Mbak Noni bisa mempertahankan pikiran positif yang ada dalam diri Mbak Noni? Hmm, mungkin dengan cara jika saya berpikir negatif, saya bisa langsung menanyakan ya Bu ke teman-teman saya yang presentasi, kenapa kok saya nggak ditunjuk. Jadi dari situ mungkin saya nggak bakal mikir yang negatif lagi. Bagus, sangat bagus Mbak Noni sudah bisa. Mohon maaf ya Mbak Noni, tadi jaringan saya sedikit lambat seperti itu. Baik, tadi Mbak Noni Ya sudah Bu, memberikan, ya, Mbak Noni tadi sudah memberikan ini ya, apa namanya, pernyataan tentang pikiran Mbak Noni, pikiran positif Mbak Noni yang akan Mbak Noni lakukan. Itu sudah sangat bagus Mbak Noni. Saya harap nanti akan lebih bagus lagi seperti itu ya. Namanya Mbak Noni sudah bisa memilih strategi atau tindakan apa yang akan Mbak Noni lakukan untuk menghindari pikiran-pikiran negatif dari Mbak Noni. Terus berlatih ya Mbak Noni. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Noni? sudah cukup Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya satu lagi. Ya Bu, Boleh? boleh. Tadi kan kita sudah berlatih tentang berpikir positif. Nah, ketika nantinya hal itu terjadi di dalam kelas, Mbak Noni ditunjuk oleh presentator dan sedang berdiskusi dengan presentator, kira-kira perasaan Mbak Noni seperti apa? Perasaan saya mungkin akan senang ya Bu, karena saya bisa ikut berpartisipasi dalam presentasi tersebut, terus juga bisa mendapatkan nilai tambahan kayak teman-teman saya yang lain. Baik, bagus sekali, bagus sekali. Saya sudah melihat beberapa progres dari Mbak Noni dari awal tadi kita bertemu sampai sekarang. Sepertinya saya sudah cukup banyak berbicara ya Mbak Noni. Sepertinya Mbak Noni juga sudah mulai memahami bagaimana seharusnya berpikir positif untuk menghindari pikiran-pikiran negatif dari dalam diri Mbak Noni. Eh, Berpikir positif itu perlu sering berlatih, seperti yang tadi saya bilang, perlu sering berkonsultasi, bisa dengan teman atau bisa dengan saya. Nantinya saya akan memberikan lembar kerja untuk Mbak Noni mengisi, untuk evaluasi nanti minggu depan kita akan bertemu lagi. Nanti evaluasinya bisa berisi tentang sudah atau belumkah Mbak Noni mengerjakan apa yang telah kita latih tadi, terus bagaimana perasaan Mbak Noni setelah melakukan hal tersebut seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Noni? Baik Bu, tidak ada. Baik, terima kasih Mbak Noni. Ya selalu, mohon maaf ya tidak bisa bertatap muka kali ini karena kondisi yang seperti ini. Ya Bu, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Noni. Saya tunggu progresnya minggu depan ya. Baik Bu, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Baik, itu yang bisa kelompok kami sampaikan atau praktikkan tentang konseling CR. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang kelompok kami lakukan. Mungkin di pertemuan berikutnya kami lebih bisa mempraktikkan konseling-konseling yang lain dengan lebih bagus dan lebih terarah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.